A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Mari kita pasang niat untuk i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di Masjid Yahyawiyah ini menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nak, diam nak ya. Duduk situ. Duduk situ. Pak Ustaz baca dulu ya. Situlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun fi sujudit tilawati wa syukri. Hadza babun fi bayani sujudit tilawati wa syukri. Ini satu bab membahas tentang perkara sujud tilawah dan sujud syukur, karena itu bahagian daripada ibadah. Kalau sujud tilawah nih bisa terjadi di dalam salat atau di luar salat. Sujud tilawah nih kita paham karena membaca ayat daripada surah Sejadah satu atau surah yang ada ayat sejadahnya. Kalau anda menengok tandanya di dalam Al-Quran itu biasa disimbolkan upo kubah atau kepala masjid atau upo sejadah bentuknya mihrab. Ada juga tulisannya sajadah katanya. Disunahkan untuk sujud baik di dalam salat baik di luar salat. Kalau di luar salat ada orang membaca dan orang yang membaca itu sujud, baru disunatkan kita sujud. Kalau orang yang membaca tak sujud, maka kesunahan sujud tu tak ada sama kita. Karena dia sendiri yang membaca tak sujud, apa pula awak sujud? Ada juga sujud tu terjadi di dalam salat saja. Itulah sujud salat itu. Bahagian salat. Termasuk daripada rukun. Rukun 13 kalau kita belajar perukunan. Dan itu baiknya sekarang nih memang harus adalah anak-anak kita tu orang-orang tua-tua yang bisa membaca kitab Arab Melayu perukunan. Buatlah pengajian sampai khatam perukunan tu. Yang dibina tu dibibit tu budak-budak. Kadangkala kalau dalam taklim ni dibuat perukunan, yang mendengar-dengar ni kata perukunan ni baca. Sepele mana dia. Padahal banyak orang yang tak tamat perukunan tu tak selamat baca pun menyalah-nyalah. Jadi maksudnya tu apakah di masjid, apakah di suatu tempat ngaji, memang harus ada budak tu disuruh dia bawa
beli buku kitab perukunan Melayu, perukunan besar. Itu perlu digalakkan balik. Karena maaf-maaf di sekolah tak tuntas juga. Dibahas rukun 13. Rukun 13 itu dibagi 3 kalau dalam kitab perukunan. Yang dia qauliyah, fi'liyah, qalbiyah atau qalbi fi'li. Qauli fi'li qalbi. Itu dalam hati, ada perbuatan, ada juga dia dalam perkataan. Karena maaf, sudah pernah kita bahas yang lalu. Apa itu? Tentang perkara ada orang salat, mulut itu tak berkumak-kumek, tak bercakap. Karena tak duduk rukun 13 tadi, tak tahu dia bahwasanya tidak membaca tu membatalkan salat, tak cukup rukun. Tak bisa semata-mata. Takbir tak ada sah, Fatihah juga tak ada. Ukuran yang lalu sudah kita bahas. Penting ada terdengar buat telinga dia. Gitu. Begitu. Bergerak bibir dia. Ini tak ada bergerak terus. Itulah maka perlu tu budak-budak kunci daripada mengajar dan belajar tu macam kitab perukunan, budak tu boleh urut kitab Biasanya kalau nak pembinaan budak-budak ni, itu dia sulah bisa baca tulis Arab Melayu. Supaya dia, walaupun dia bisa baca, tahu, tapi belum tentu faham. Maka itu perlu dah diadakan guru. Itu perlu tu. Karena salat itu yang pertama yang ditanya. Dan ketika anak umur 7 tahun, dia disuruh salat. Bukan sekadar suruh ngaji aja. Mengaji baca Quran tu wajib karena bahagian daripada salat anak baca Fatihah. Tapi kalau bisa pula duduk dia bisa baca Fatihah, walaupun dia tak bisa ngaji, itu dah lepas daripada rukun 13 sama dia. Membaca Quran tu hukumnya tu wajib karena anda berkenaan masalah salat. Karena zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak juga yang banyak bisa baca tulis. Orang tu banyak menghafal. Karena bahasa dia bisa lah dihafal lah. Kalau kita mudah tu baca tulis. Orang tua saya perempuan tu, mak saya tak bisa baca tulis. Baik dia Latin, baik dia Arab. Baca Quran tak tahu, tapi dia tahu salat. Karena kenapa? Fatihah tu dulu zaman-zaman kecil hafal, buat akak dia, buat guru ngaji dia, jadi tahu. Yang penting-penting aja, karena dalam perkara bab ibadah ni. Ayah saya tak bisa dia baca tulis Arab, Latin jago, karena dia sekolah. Tapi pendidikan dulu, daripada dia baca-baca doa tu, translate bahasa Latin. Saya dulu waktu zaman-zaman lajang, kalau ayah ni aku ni nak ngapal doa kata. Itulah saya tu yang bertugas. Ada tulisan Arab, saya alihkan ke bahasa Latin. Dia hafal lah tu lah sampai terbawa-bawa tidur. Maka banyak hafalan doa dia, tapi berdasarkan Latin. Kadang awak lah yang suruh membenahnya. Nah begitu ke budak-budak ni. Budak-budak ni perkara salat tu wajib. Maka salat asal dia masuk waktu wajib dikojokan di awal. Dalam kitab fikih, dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, wajib dikojon di awal. Kalau belum bisa dikojon di awal, pasang niat azam. Apa? Pasang azam di dalam hati. Bukan niat ya, azam di dalam hati. Aku tetap kojokan. Bisa saja ukurannya tu dia adalah muwassa'. Muwassa' tu waktu yang diluaskan. Bisa di awal, bisa tengah-tengah, bisa akhir. Selagi dia luas, masuk luas tu dia mengajuan salat tu sama sesunat masih ada waktu. Tapi kalau dia mudayyak tu sempit. Sempit tu sunat tak bisa kojo lagi. Ibarat salat zuhur, udah nak terahim asar, dia kojoan zuhur. Itu bisa mudayyak, tak bisa sunat. Tak bisa lagi subhana rabbiyal a'la gitu kan, subhana rabbil azimi. Itu dia namanya mudayyak.
Mendoyak ni kalau sampai lewat waktu maka hukumnya haram. Orang yang tak pasang niat azam, maka kalau mati dia di waktu salat, matinya maksiat, mati berdosa. Sebab apa? Karena dia tidak memasang, tidak mengojon. Ibarat kita ni kan ada keperluan. Isya belum kita kojon awal waktu. Bila kita kojon tu? Jam-jam 10. Wajib kita azam. Kang jam 10 kang kojon. Kang udah selesai wirid ni kang kojon. Wajib tu. Wajib. Karena itulah ada waktu namanya waktu mewasa. Ada juga namanya waktu mudoyak. Itu kajian masalah, kajian waktu salat. Dah. Makanya perlu penggiatan-penggiatan, termasuk juga kalau bisa tu di rumah pengajinya Ustaz Iskal tu nanti ada pengajian masalah perukunan itu. Perukunan itu. Karena itu banyak amalan sini. Dalam perukunan tu banyak tu dah ada tauhid juga. Masalah menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, amalia, solat sunat tasbih, solat ini, solat itu, banyak tu. Tapi kuncinya budak tu harus ada juga kitab biar tahqiq. Kalau di Jawa tu kitab ni tak diwariskan Maksudnya gini, kalau selagi dia hidup tak diwaris. Jadi kalau dia ditulis, kan orang-orang Jawa tu di bawah tu ada namanya dia memaknai. Di lugat di bawah tu. Karena catatan tu yang mahal. Tanda dia belajar. Kalau kitab ni bila-bila masuk je bisa beli. Cetak atau tapi coretan ilmu tu, maka saya sama anak yang mahal dia belajar ni catatannya tu nak. 3 tahun kau belajar, 5 tahun kau belajar, catatan tu mahal. Berarti kau menempuh proses ilmu. Jadi kalau kitab ibaratnya ada tafsir Jalalain, boleh aja lagi yang lain tu boleh lagi. Supaya ada catatannya itu mahal. Karena proses belajar. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, balik kita tentang masalah sujud tilawah dan sujud syukur. Kalau sujud syukur ni tak ada dalam salat. Ada yang kata sujud dalam salat dan luar salat itu termasuk juga sujud sahwi. Sujud sahwi ni kalau dia lupa mengojon di dalam salat, dia bisa kojon di luar salat. Tapi ada katakan sujud sahwi itu cuma di dalam salat. Sujud sahwi itu karena terlupa dari sesuatu di dalam salat kojon. Maka setelah salam tu kesunahannya tidak seperti dianjurkannya sebelum salam. Walaupun ada pendapat kalau teringat dia setelah salam, maka dia sujud sahwi. Ada yang mengatakan setelah salam tu karena masih waktu dokat. Tapi ada yang mengatakan setelah salam tu berarti udah di luar salat. Setelah salam tu berarti dia masih diikutkan masih dalam salat itu. Wallahu a'lam. Jadi memang tentang kajian masalah sujud ni yang jelas ini sujud tilawah bisa di dalam dan di luar salat, sujud syukur di luar salat. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya penyusun kitab Furu'ul Masail ini kitab daripada Allah yarham Saharuddin Idris. Jadi Labai Sahar. Ya. Ini anak samping. Kasih sama saya supaya dilanjutkan fadilat Ini Furu'ul Masail mengkaji masalah macam-macam cabang-cabang masalah. Adakah sunat? Jadi kitab ni penyusunnya Syekh Daud bin Abdullah Fatani dari Patani, Thailand. Dulu di situ gairah belajar agama tu banyak juga ulama-ulama yang mengeluarkan kitab, utama dalam berbahasa Melayu. Adakah sunat sujud bagi yang membaca ayat tilawah? Jikalau kanak-kanak, dia sebut kanak-kanak, anak-anak atau perempuan, apakah anak-anak itu sunat dia sujud, ya, atau perempuan dibaca di hadapan laki-laki? Ini tulisan Melayu lama nih, jadi halat apa-apa nih. Mungkin dia mengatakan lelaki dewasa ini. Atau khatib
jika dapat ia sujud dengan hampir atau tidak? Maka dijawab, sunat bagi kanak-kanak yang memayis. Anak memayis tu umur 7 tahun ke bawah, umur 7 tahun ke atas. Kalau 7 tahun ke bawah tak memayis. Makna memayis tu udah mulai dia diajarkan salat. Jadi dalam bab hadis tu, kitab hadis, muru auladakum bis salati iza balagha sab'a sinin. Anak kau disuruh salat itu kewajiban wali orang tua apabila dah sampai umur 7 tahun. 7 tahun. Kalau belum 7 tahun belum ada perintah. Ini yang salat ini tadi ni sampai 7 tahun ni. Biarlah. Kadang awak yang tak sabar nengok dia, awak berkombu, dia berkombu. Macam semalam sebelah situ, seorang anjing pula di situ, berkaing-kaing pula di situ. Awak aja yang sabar nengok. Budak-budak. Udah bosan dia tu nanti goli dia nengok kelakon dia tu. Goli dia nengok kelakon dia. Jadi katakan, maka sunat bagi kanak-kanak yang memayis, kalau menyentuh anak-anak yang belum memayis, kita ni laki-laki yang disentuh tu budak perempuan umurnya katakan ini dalam hijriyah, bukan dalam masehi, 7 tahun hijriyah. 7 tahun hijriyah tu, 1 tahun hijriyah tu tak sampai 365 hari. Tak sampai 365. Kalau tak salah saya sampai selisih itu 11 tu, 11 hari dalam setahun. 354 kalau tak salah saya. 354. Kalau yang apa itu 365, kalau yang hijriah 354. Ya. 11. Jadi budak tu, kalau kita ni yang pakai masehi berarti 7 tahun kurang. 6 tahun setengah ke bawah, itu budak tu kalau kita ni bab perempuan, dia tangan ni disentuhnya budak tu, walau dia bukan anak dia, orang lain apa dan sebagainya, tak batal wuduk. Kan dalam kitab kan menyentuh lawan jenis batal wuduk. Kalau kanak-kanak belum dia taklif, belum ada beban hukum dan belum ada anjuran kepada wali untuk mendidik masalah salat tadi, maka dia belum batal. Karena secara dasar biasanya nih, kalau udah budak itu mendatangkan syahwat gitu kan, itu biasanya ukuran memayis. Itulah kenapa kalau kanak-kanak tu umur 7 tahun tu disuruh dia menutup aurat. Menutup aurat. Jangan terbuka-buka lagi. Diajarkan dia berjilbab. Jangan telanjang-telanjang lagi. Dulu kampung kita ni belum balik bantai biasa telanjang dulu. Mau jalan-jalan di pasar. Kalau umur 9 tahun dulu mau telanjang. Kalau sekarang kan udah modern kita ni. Payah kita tengok dulu. Dulu telanjang pasar, main karet ye-ye, betina main karet ye-ye, tak pakai baju. Umur 9 tahun. Berok aja habis entah balik dari sekolah SD main karet ye, kadang main singlet. Udah 13 tahun, maaf udah mulai ada tumbuh gini. Peduli pun tidak ada. Dulu. Kalau sekarang menyirip uang dos. Udah lain zaman nah. Udah lain. Dulu jantan betina main sama-sama. Dia cinta-cinta dah, peduli pun tidak cinta. Kalau sekarang sekejap cinta. Macam ngerti kan dia pula cinta tu. Cinta. Kono rumah tangga sebulan udah poneng. Kata dia sadap rumah tangga tu. Mungkin dia awal-awal. Kalau kono tanggung jawab, belum lagi masalah rumah tangga. Kono 2 tahun, anak udah minta susu, minta pempes, segala minta. Kalau sampai rumah sendiri, kalau sampai rumah mentua pula poneng gara-gara dia. Nah, seperti itu. Oh gitu. Dia peduli pun tidak gitu. Maka boleh niat. Iya. Kalau hadis tu menyuruh rumah tangga untuk menyempurnakan agama, berarti niatnya agama. Karena setiap agama pasti ujian.
Ujian. Ujian. Makanya Imam Nawawi sampai dia umur 45 menurut di dalam sejarah tak menikah. Sebab dia ujian dia tu lebih kepada untuk memfokuskan belajar agama. Dia ngarang kitab, belajar kesan kemari, hafal apa dan sebagainya. Bukan berarti disuruh kita ni untuk tak nikah. Nikah tu ibadah. Orang nikah ni keluar dari rumah, melangkah kaki tu aja dah zikir. Nak mencari joki. Ya. Susah payah dia, kono hujan, panas. Itu ibadah dia. Memfasilitaskan anak-anak tu. Maka orang berumah tangga, ibadah dia, kan dia cerita bab ibadah. 1 rakaat orang berumah tangga ni beribadah lebih baik 70 rakaat daripada orang yang jomblo. Maka itu di kampung kita ni imam tu harus nikah. 1 sujudnya orang berumah tangga lebih baik daripada 70 kali sujud orang yang jomblo. Itu. Jangan pula tak menikah. Umat Nabi itu umat nikah. Tetap pasang niat walaupun belum jumpa jodoh dan duit belum ada. Gitu. Dah. Jadi balik kita cerita tentang masalah sujud ni tadi. Sunat bagi kanak-kanak yang memais dan perempuan jika di hadapan laki-laki sekalipun, ini mungkin maksudnya dewasa nih ya. Halat apa helat apa hilat, tulisan Arab ni halamta nih, Arab Melayu nih. Dan khatib apabila dapat ia sujud di atas mimbar atau dapat turun pada tempat yang hampir di bawah mimbar. Jadi gini, entah macam mana lah, apakah khatib dia membaca ayat sejadah tu, sunat dia sujud. Kalau bisa ada mimbar tu entah terlalu panjang mimbar tu, ya, mimbar tu panjang, bisa dia sujud. Berarti kau membalik pula. Dia membalik kan, apakah dia tak ada kesanan? Karena arah kiblat itu, ya. Betul lah, arah kiblat itu kesunahan. Jadi sujud tu arah kiblat. Atau dia turun dulu sujud di bawah tu. Kalau dia pas membaca ayat sejadah. Kesunahannya begitu. Kalau tak dibuat apa bukan wajib. Apa ada budak-budak membaca tapi syarat memangis. Awak tengok dia sujud, awak pun sujud. Ini tentang masalah sujud tilawah. Su'ila radhiyallahu anhu, jadi kan tengoklah bab agama ni. Manusia tu kalau dah balik, dosa dia sama dengan orang yang tua. Biar bawah umur 40, 50. Kalau dia udah umur 13 tahun, bab dosa sama. Mabuk tetap sama. Meninggalkan solat tetap sama. Dosa tetap sama. Asal dah balik. Maka itulah dalam Islam ditekankan, dari kecil itu dia diajarkan perkara bab ibadah. Nah, orang tua berdosa kalau tak mendidik anak perkara bab agama ni. Ya, ajarkan anak-anak ni agama. Kalau dia tak mampu, maka berkewajiban dia mencari orang yang mendidik anak. Bayar orang tu. Karena kita tu lagi membayar tanggungjawab kita. Kan harusnya kita bertanggung jawab mendidik budak tu. Karena kita tak mampu, kita sorahkan, kita bayar waktu dia itu. Karena dia menghabiskan waktunya untuk mendidik anak awak yang bodoh dan awak yang sibuk. Akhirnya kita bayar dia supaya kita lepas tanggung jawab. Sekali lagi, punya anak itu kan sadap. Bukan asal lahir budak papi-papi, mami-mami, bukan. Fikir anak kucing cukup dilahirkan saja. Mempunyai tanggung jawab. Makin banyak anak, makin banyak tanggung jawab. Saya 6. Saya tak beranak, orang rumah. Jadi orang rumah beranak 6. Kalau saya tak beranak. Kalau sempat saya beranak, viral, masuk on the spot, ustaz beranak. Karena yang bisa beranak atau perempuan. Saya menjadi ayah anak-anak atau saya lah. Jadi orang 6 tu, maka sebetulnya bab ustaz ni buat ugo. Soing menyampaikan agama, ceramah kesan kemari, anak tak selamat pula.
Kan kacau nih. Kacau. Dia nongangkan uang. Jadi senter. Batang senter tak tahu, kan kacau. Dia menongangkan uang, tapi membakar diri macam lilin. Itu. Makanya alhamdulillah golah. Ada kawan-kawan ustadz yang lain yang hendak mengambil kesempatan mendidik anak saya. Itu bayar kesanggup apa nama itu, minimal awak muliakan dia. Minimal awak hormati atau terima kasih. Begitu. Karena saing nih. Terus tugas umat nih. Udah itu lagi anak, kalau orang tua nih pandai agama, agak ada kurang menurut saya pribadi sungguh gitu. Tapi kalau sama yang lain berkompetisi dia. Awak titip, awak nih pandai ngajar ngaji nih. Anak itu bisa awak ajar dari alif-alif, dari Iqra sampai Quran. Uang awak pun sudah khatam. Ya. Cuman tinggal satu lagi. Kalau uang yang belum pernah khatam, dia kalau dari tradisi ilmu tidak bisa mengkatamkan uang. Baca boleh. Ya. Dia belum pernah khatam. Lalu dia nak mengkatamkan uang, tak bisa. Karena sanad ilmu tak ada. Guru saya khatam, tu ada namanya Cuirus di Peserabu. Nah, gitu. Jadi kalau saya tak khatam, tuang tua tu dulu, karena saya tidak sunat, ya, ada joki, ada khatam, uang tua dulu kan dijunjung anak tu, dijulang lah. Itu, jadi ayah tu dijulang lah, dari rumah sampai ke tempat guru ngaji tu. Bawa lagu rai. Sekarang ni budak-budak tamat, dia Iqra kan cepat tu, 6 bulan naik Quran. Payahlah nengok budak-budak khatam yang model menjunjung-junjung tradisi budaya kita, atau adat kita tu dah payah saya tengok. Payah. Aduh, go ustaz. Hendak sunat dia, bau dia apa? Entahlah pula. Tapi sekarang modelnya apa? Wis udah. Namanya wis udah. Mana? Grand Malaka. Situ aja pula. Wis udah. Namanya wisuda. Wis udah. Ya udahlah dia. Udah wis udah. Habislah. Ke Grand Malaka. Ke apa? Hotel Grand Malaka. Itu tuh. Sekarang begitu pula. Udahlah. Dah. Udah itu lagi. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah sunat sujud bagi yang mendengar disyaratkan dengan qasad hendak mendengar atau tidak? Apakah orang yang mendengar ini memang harus tujuan dia nak mendengar atau hanya sebalik dengar aja? Dengar udah gitu. Apakah cukup begitu? Maka dikatakan di sini atau tidak disyaratkan, dan jikalau bacaan orang kafir atau bacaan orang yang di dalam khala, ini orang kafir ada pula pandai dia bisa baca Quran, ya kan? Macam Tony Blair apa tuh? Karena orang tu belajar bahasa Arab, tulisan Arab tu kan tahu dia. Nah untuk dulu yang Perdana Menteri Inggris apa Tony Blair itu, saya kurang paham juga itu. Kadang uang-uang tu ada yang memang seperti Iwan Singh. Iwan Singh tu membuat satu kamus atau mu'jam untuk pencarian hadis. Zaman dulu tu kan belum ada teknologi macam sekarang nih. Kalau sekarang kan tinggal ketik, cari hadis tentang masalah idza mata ibnu Adam. Nampak tu, Sahih apakah, kitab apakah, nampak. Kalau dulu tidak, model ada kitab. Jadi dia cari macam model kamus. Yang pengarangnya itu adalah namanya Iwan Singh. Orang Kristen 40 tahun habis umurnya untuk membuat kitab mengumpulkan pencarian hadis. Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Ya. Jadi Kutubut Tis'ah itu, kalau tidak salah ingat saya, Kutubut Tis'ah itu masuk situ. Dicai. Ada matuan Kutubus Sittah. Sittah cuma 6. Nah, jadi cai. Gunanya itu apa? Untuk melago-lago hadis, untuk menyerang kaum muslimin. Semangat dia. Belajar agama Islam semangat.
Wensing lah pula dipersembahkannya umurnya 40 tahun untuk mendalami agama Islam. Ngeri tu. Jadi orang yang kalau tak dapat hidayah, atas izin Allah pula kitab tu bermanfaat, tapi tak ada mengalir pahala untuk dia. Karena dia menghabiskan umurnya bukan untuk agama, tapi untuk melagu agama ni. Jadi kalau ada orang ibaratnya nak mendukung pekatuan pemerintah Belanda waktu itu, tinggal cari aja. Macam dulu ada namanya Snoek Horgronje. Snoek Horgronje itu di Aceh pula ada tu. Kan medan dia tu kan ngeri tu. Di Aceh kan banyak ulama, sampai sekarang pun kajian masalah kitab sana pun tinggi. Di Aceh itu banyak pesantren. Ya, dari yang terdata sampai tak terdata, Koci apa dan sebagainya. Di Aceh. Di situ dia dilemparkan. Wah, dia apanya lah, dia lagunya lah orang-orang Aceh itu. Ingat, adat sama agama mana duluan? Adat itu asal. Agama tu tamu. Kalau tamu tiba-tiba pula mengatur adat, cocok tidak pendatang? Kata dia begitu. Wah, itulah terjadi macam dulu ada nama perang Padri itu ke. Berantam antara kaum tua dan kaum muda. Itu jagonya tu orang-orang kafir tu dulu untuk itu. Dah. Atau bacaan orang yang di dalam khala', tempat khala' itu bersunyi-sunyi, WC, ya. Atau bacaan orang membaca hadapan mudarris ni guru, supaya mentafsirkan maknanya. Jadi kalau di Jawa itu ada tradisi begini. Ini saya ni ustad, kiainya lah. Di samping ini murid ini membaca kitab. Saya yang membahas, saya tidak membaca lagi. Orang tengok begini lagi, dia membacakan, saya membahas. Entah mungkin mata gurunya udah kurang awas atau lain sebagainya, melatih murid juga. Jadi supaya ditafsirkan maknanya. Apakah dan adakah orang yang hadir membaca khatib itu sujud sajadah, sunat sujud atau tidak? Membacanya orang yang mustadil, meminta dalil, ya, yakni karena mengambil dalil jua atas dia. Maka dijawab, tiada disyaratkan yang mendengarkan itu dengan qasatnya, dan jika tiada dikosotkan sekalipun sunat ia sujud, dan demikian sunat sujud ia mendengar yang membaca di dalam khala' atau bacaannya orang kafir sekalipun. Atas kitab Ibnu Qasim. Dan bacaan orang yang membaca di hadapan mudaris jika hendak mentafsirkan maknanya. Dan haram sujud yang mendengar bacaan khatib karena dihubungkan ia sujud tilawah dengan salat, dan salat pada ketikanya itu haram, dan tiada sunat sujud dibaca orang yang mengambil dalil jua. Jadi begini nih, walaupun orang tu khala' di kamar mandi gitu, dia baca gitu. Di sini tidak diletakkan bahwasanya orang yang khala' itu sujud, tidak. Tapi kalau dari kitab-kitab yang lain katanya sujud sejadah tu patoknya orang yang baca tu sujud. Gitu. Udah itu lagi disebutkannya juga orang kafir juga begitu. Tapi di sini ini menurut Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qorib. Tapi kalau dibacakan di hadapan guru tadi juga duduk sujud. Tapi kalau dibacaan khatib jamaah tidak sujud. Jamaah tidak sujud. Jadi yang mendongak ini tidak. Karena dianggap ada satu pendapat, dua khutbah itu menempati 2 rakaat pada salat. Kan salat Jumat itu kan 2. Khutbahnya 2. Seperti salat zuhur. Jadi si pendengarnya ini tadi tidak sujud. Sunat kan tidak. Kalau orang yang mengambil dalil tidak sunat. Cari dalil gitu kan, mengambil dalil. Mendengar dalil apa dalil lah? Tak pala dia sujud.
Dia bertanya sama seorang ustaz, pas pula ketapatan ayat yang baca tadi adalah ayat sejadah, maka dia tidak juga sujud. Di kampung kita ni mudaris ni ada satu tempat namanya mualim. Mualim tu sama tu. Tapi sakit kita di kampung ni, mualim tu untuk jantan juga untuk betina. Itu. Telawang kadangkala salah kaprah. Mualimah kalau betina. Kalau laki-laki mualim. Maka saya terkejut ketika ada memasukkan anak saya sekolah. Mualim belum datang. Tengok mualim apa betina. Mengajar bab agama. Tapi menyebut guru betina mualim juga, harusnya mualimah. Karena dalam gambaran saya mualim itu adalah guru jantan. Ustaz laki-laki, ustazah perempuan belajar, jangan mualim. Mudarris kalau dia laki-laki, mudarrisah kalau dia perempuan. Ada ahnya. Begitu. Qori kalau laki-laki, qori'ah kalau perempuan. Itu harus tahu. Sama. Lahul Fatihah kalau laki-laki, lahal Fatihah kalau perempuan. Kalau ramai lahumul Fatihah. Kalau dia untuk laki-laki lahul Fatihah. Kalau dia perempuan lahal Fatihah. Harap perempuan ha aja. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau betina, kalau laki-laki Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dua dia Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau dia ramai Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau semua betina Allahumma fir lahunna, ya, Allahumma fir lahu warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Begitu seterusnya. Itu pergantian domir namanya, kata ganti. Udah itu lagi dikatakan di sini, Su'ila radhiyallahu anhu, adakah jadi kait kata mereka itu sujud tilawah sunat bagi yang dimasyru'kan, adakah jika dibacanya ayat sejadah dalam qiyam tetapi dahulu daripada ia membaca Fatihah, maka jika dibacanya yang bukan qiyam seperti pada rukuk atau pada sujud atau pada bacaan orang yang junub, yang muslim, dan orang yang mabuk atau orang yang lupa dan orang yang tidur, dan bacaan orang yang dan bacaan burung dara tiada sujud sejadah, maka dijawab, maka jadi qaid pada bacaan yang dimasrukkan dituntut sujud, dan jika bacaan yang bukan masruk pada bacaan tiada sunat sujud daripada yang seperti membaca ayat sejadah yang bukan pada qiyam, atau bacaan orang yang muslim yang junub, atau bacaan orang yang mabuk, atau bacaan orang yang lupa, atau tiada tidur, bacaan burung yang diajarkan dan setengah daripada bacanya dimasrukkan. Ya, jadi maksud gini, kita di kampung ini kan tidak bahas masalah burung, masalah kaset, masalah flash disk. Di dalam flash disk itu kan 30 juz. Masuk masalah ayat sejadah. Apakah ketika mendonga itu kita sujud? Jadi menurut pendapat kita Furu'ul Masail ini tidak disyaratkan orang yang membaca itu sujud. Ingat itu. Kalau yang kitab yang lain saya baca disyaratkan orang tuh sujud dulu baru kita sujud. Itu makanya dalam kamar mandi ada orang membaca begitu, khalaq, tempat bersunyi-sunyi. Tapi kan membacanya itu kan tempat tak elok tuh. Ya. Atau kafir di sini mu'allan apa tuh? Mu'allan atau kafir apa? Tapi itu di luar kajian saya juga kurang paham kafir apa ini maksud di sini. Karena orang kafir pun jarang juga yang di kampung kita ini bisa membaca itu. Ada juga yang belajar mungkin tapi tidak mendalami itu. Jadi dimaksudkan juga di sini orang yang tidur karena dia hafal Quran, dalam hafal Quran terbawa dia tidur. Apakah itu termasuk sujud juga? Atau orang mabuk, atau orang terlupa, atau bacaan burung dara, maka tidak disunahkan untuk sujud. Ini tentang masalah bila kita sujud itu. Bila kita sujud. Jadi
yang sujud itu harus memenuhi kriteria kalau menurut kitab ini. Kriterianya budak memayis boleh. Udah itu lagi dalam kondisi togak habis Fatihah. Kalau sebelum Fatihah bacanya tak bisa go. Udah itu lagi waktu rokok, waktu i'tidal juga tidak bisa karena dia waktu rokok tidak bisa. Pokoknya dia ketika togak. Karena macam salat gerhana tu, dia membaca Fatihah dia dua setiap rakaat. Apa gerhana matahari, apa gerhana bulan. Tapi ada sebahagian orang dia buat, tapi itu sebetulnya kebanyakan yang kita ketahui cuman Fatihah aja, habis itu rukuk balik. Ya kan? Jadi salat, rukuk, bau, tegak, Fatihahnya dua, apa namanya itu, sujudnya dua, rukuknya dua tuh. Jadi setiap satu rakaat Allahu Akbar, baca Fatihah, bacanya surah panjang, rukuk dia. Sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi. Ada yang membaca surah lagi. Rukuk lagi, bau sami Allahu liman hamidah. Bau dia sujud dua. Nah, ini maksudnya ketika dia i'tidal. Ketika itu dibacanya ayat sejadah. Kalau itu kondisinya masih disunahkan sujud, tapi kalau sebelum Fatihah dibacanya, ini tidak. Karena bukan makomnya, tempat untuk membaca ayat sejadah sebelum Fatihah. Ini dalam salat kondisi ya. Tapi kalau seandainya dia tagak sebelum mengangkat takbir, itu lain lagi. Itu bab di luar salat. Tentang masalah bab di luar salat ini enggak usah menjadi poneng. Maksudnya gini. Ada orang kadangkala dia sebelum salat itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Itu kan belum salat itu. Jadi kalau orang tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya sebelum salat membaca qul a'udzu birabbin nas? Ya. Itu tak usah kau tanya dalil. Katakan sama orang begitu tuh. Karena itu di luar salat. Yang menjadi patok itu yang harus nyontoh dengan Nabi itu di dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau salat, kau tengok macam mana aku salat. Udah sampai waktu. Tak sempat kita bertanya. Kira sampai demikian. Atau ada anda ditanyakan? Itu satu pertanyaan aja. Belum azan. Tak ada. Kalau tak ada, saya padakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang bertanya, habis salat aja. Tanya saya pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.